Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Hari ini saya akan bawa satu tema hati yang terluka. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, nantinya kami naikkan syukur untuk kesempatan kembali kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan kita dari Amsal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, Tuhan minta kita menjaga hati. Kenapa? Kenapa hati harus dijaga? Ya saudara, karena hati manusia mudah sekali terluka ya saudara. Nah, apa yang membuat hati manusia terluka ini yang kita akan pelajari. Karena itu kita harus jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Itu harus waspada saudara. Karena itu tadi seperti keramik yang mudah pecah. Nah itulah hati manusia. Nah yang membuat hati manusia seringkali terluka adalah pertama panah api si jahat. Yaitu intimidasi dan dakwaan, itu yang seringkali membuat manusia hatinya mulai terluka ya. Iblis mengintimidasi, iblis mendakwa kita, mengatakan kita tidak layak, mengingat masa lalu kita. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dan juga apa yang seringkali dilihat manusia seringkali membuat hati manusia terluka. Yaitu keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dilihat itu mengecewakannya. Juga apa yang didengarnya yaitu difitnah, dimaki, direndahkan saudara. Nah itu seringkali juga membuat manusia hatinya terluka. Dan apa yang dihadapinya seperti ekonomi yang mulai merosot karena pandemi. Lalu di PHK, anak bayar uang sekolah, uang kontrakan, dan lain-lain kebutuhan dalam ekonomi yang seringkali membuat hati manusia mudah terluka. Nah saudara, apa dampak dari hati yang terluka? Dampaknya orang bisa nggak taat saudara. Ya, yang kedua bisa masuk pada masa kebodohan, karena kalau udah tidak taat pasti masuk pada masa kebodohan, yaitu mulai sensitif, cepat marah, cepat tersinggung, ada hawa nafsu yang berusaha menguasai hidupnya untuk membuat ia akhirnya mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Mulai mengurangi, gak mau ikut ibadah doa pagi, mulai gak mau ikut ibadah pemuritan, mulai gak mau ikut persekutuan doa karena ada orang-orang yang tidak disukai ada di sana. Nah itu saudara yang akan terjadi, mulai menjauh dari kasih karunia, mengurangi 1, mengurangi 2, mengurangi 3, akhirnya mulai melipir dan akhirnya menjauh dan hilang ya saudara. Dan orang yang mulai menjauh dari kasih karunia, mulai menjauh dari persekutuan ibadah akan menimbulkan akar pahit. Cepat sensitif, cepat marah, gak bisa ngampuni. Dan ujungnya orang yang punya akar pahit dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15 akan selalu membuat kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Saudara perhatikan. Kehidupan saudara terpancar dari hati saudara. Ada beberapa hati yang saya pelajari di sini. Ada hati yang gembira. Nah ini yang harus ada pada saudara saya ya. Hati yang gembira itu adalah orang yang punya semangat. Saudara, dampak dari hati yang gembira, orangnya pasti bersemangat. Badannya sehat. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Orang yang punya hati yang gembira ada obat yang otomatis tercipta dari tubuhnya. Yang akan menekan, menahan segala sakit penyakit mulai bermunculan dalam tubuh saudara. Maka kenapa hati kita harus dijaga gembira? Supaya tadi dikatakan ada obat yang manjur. Yang akan membuat sakit penyakit itu gak bisa bermunculan di dalam tubuh saudara. Jadi badannya pasti akan sehat. Dan juga dia akan punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau hatinya gembira, dia akan punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah hati yang gembira, kedua ada hati yang baik. Hati yang baik itu adalah orang respon keluarnya tuh ramah ya saudara. Tulus dalam melakukan segala sesuatu, suka menolong dan suka berbuat
berbuat baik. Itu kalau orang yang punya hati yang baik terpancar dalam kehidupannya seperti demikian. Ada orang yang punya hati yang panas. Orang yang hatinya panas ini adalah orang yang sensitif, cepat marah saudara. Biasanya yang membuat orang cepat marah ini penyebabnya adalah, coba saudara baca Amsal 18 ayat ke-1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, orang yang sensitif cepat marah pasti saudara perhatikan dia itu menyendiri hidupnya. Mulai menjauh daripada komunitas. Gak mau ikut aktif dalam gereja lokal. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang yang sensitif. Cepat marah. Dalam setiap pertimbangannya diberikan kepadanya, ia jadi marah saudara. Nah, seperti itu, sensitif. Jadi yang berikutnya saudara, hati yang panas, respon keluarnya terpancar dalam kehidupannya, yaitu mulai pikirannya jahat. Ya dikatakan kejahatan mulai masuk dari pikiran nih saudara. Segala hal yang jahat, pembunuhan, percinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Seperti dikatakan Matius 15 ayat 19. Oke, kita akan baca ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya, itu dimulai ketika hatinya mulai panas saudara. Makanya kita punya slogan, kalau hati panas mulutnya mingkem ya saudara ya. Jadi jangan buka perkataan apapun, tangannya juga mingkem. Jangan mulut mingkem, tangannya chatting saudara, bikin status, bikin orang. Jadi tahu saudara bagaimana ada yang ada di dalam hatinya. Jadi ketahuan saudara karena chattingannya, karena status-statusnya. Jadi gak boleh, makanya mingkem mulutnya, mingkem tangannya. Tarik nafas, doa ya saudara. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Lalu saudara terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita dengar tentang teori-teori firman Tuhan. Dan waktu Roh Kudus ingatkan, minta kekuatannya untuk kita melakukannya. Saya percaya iman saudara pasti akan bertumbuh. Nah saudara, demikian hati yang panas saudara, dampaknya seperti demikian. Sensitif, cepat marah, kejahatan mulai masuk. Makanya marah membuka pintu gerbang kejahatan masuk saudara. Jangan marah, tinggalkan panas hati, itu hanya membawa pada kejahatan. Seperti dikatakan Mazmur 37 ayat 8 demikian. Oke saudara, ada hati yang gembira, hati yang baik, hati yang panas, hati yang tawar. Nah, hati yang tawar itu tampak terpancar dalam kehidupannya, gak punya semangat hidup saudara. Ini orang yang dikatakan mati segan hidup tak mau. Ya. Dan malas mengikuti kegiatan rohani, udah gak mau lagi ikuti kegiatan rohani. Mulai menjauh daripada Tuhan, kecewa, putus asa, gak punya pengharapan. Wow, hidupnya gak enak banget saudara. Orang yang hatinya sudah mulai tawar. Jangan mau saudara, walaupun kondisi apapun di depan saudara, jangan mempengaruhi hati saudara menjadi tawar. Karena respon kehidupan orang yang punya hati yang tawar, demikian gak punya semangat hidup lagi saudara. Orang yang begini sudah masuk dalam level kedua. Targetnya iblis membunuh. Ya, biasanya orang kalau udah tawar hati, gue pengen bunuh diri aja gitu ya. Gak tahan hidup. Nah seperti itu yang iblis mau saudara. Tapi jangan ikutin apa kata iblis. Oke saudara, kita pelajari di sini. Kita harus perhatikan kehidupan kita terpancar dari hati. Yang kedua, Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Dikatakan Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya, Tuhan menyelidiki hati saudara dan menguji batin sampai dalaman batin saudara. Tuhan bisa tahu saudara. Tujuannya apa Tuhan memperhatikan ini? Untuk memberi balasan kepada saudara setimpal dengan tingkah langkah dan hasil perbuatannya. Jadi semua itu terpancar dari hati saudara, maka akan terlihat melalui kehidupan saudara. Orang yang dikatakan memiliki hati yang gembira, hati yang baik, wah terpancar dalam kehidupannya, kita tahu tadi sudah kita pelajari. Nah Tuhan sudah menyelidiki saudara, Tuhan sedang menyelidiki hati dan batin saudara. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tuhan tahu saudara. Dan tujuannya untuk apa Tuhan menyelidiki hati dan batin saudara? Untuk memberi balasan setimpal dengan tingkah langkahnya dan hasil perbuatannya. Karena apa yang dari hati akan keluar ke mulut saudara. Dari mulut yang saudara keluarkan itu akan menggerakkan seluruh tubuh saudara. Maka dikatakan dalam Yakobus 3 ayat kedua. Orang yang tidak bersalah dari perkataannya adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Jadi oleh karena itu Tuhan bilang jaga di hati, jangan sampai keluar di mulut ya. Karena kalau saudara hatinya panas keluar ke mulut, pasti Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan ketika kita marah, maka amarah manusia itu tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gak mungkin benar orang yang hatinya panas mulai buka mulut memperkatakan amarahnya, pasti tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu tahan perkataan saudara, tahan di hati saudara. Saudara serahkan setiap pergumulan di hati saudara kepada Tuhan. Waktu hati panas datang kepada Tuhan. Saudara serahkan masalah saudara kepada Tuhan dan belajar. Dan waktu Tuhan mengajar, miliki kerendah hatian untuk mau diproses, mau menghadapi setiap masalah saudara dengan belajar mengikuti ketetapannya Tuhan. Nah inilah saudara, jadi penting sekali untuk menjaga hati, karena dari hati manusia terpancar kehidupannya. Artinya kelakuan dan perbuatannya itu digerakkan oleh apa yang ada dalam hati saudara. Nah itulah yang akan menentukan tempat kekekalan kita saudara. Wah, surga neraka ternyata ditentukan oleh ini juga ya, dari hati saudara. Dari hati akan keluar ke perkataan saudara. Dan apa yang kau katakan itu akan menentukan, dikatakan dengan ucapanmu kau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau akan dihukum. Jadi melalui perkataan, kenapa? Karena kalau sudah keluar dari perkataan akan menggerakkan seluruh tubuh saudara. Kalau saudara memperkatakan hal yang positif, maka yang positif yang akan dilakukan oleh tubuh saudara untuk melakukan yang positif, yang pastinya semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau hati saudara tidak baik, maka yang keluar adalah perkataan yang tidak baik, akan menggerakkan seluruh tubuh saudara menjauh daripada Tuhan. Dan ini yang iblis mau lakukan. Dia akan memancing saudara untuk mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saudara. Jadi oleh karena itu simpanlah dalam perbendaharaan saudara. Hati saudara adalah lemari atau tempat perbendaharaan. Simpan firman, maka firman yang akan keluar. Jangan saudara simpan itu perkataan-perkataan yang nyakitin saudara. Ya, lalu omongan-omongan yang gak ngenakin saudara simpan. Saudara pendam dan akhirnya akan meledak pada satu hari. Jadi jangan saudara ya, bagaimana cara menjaga hati kita akan belajar. Yang pertama saudara harus banyak dengaran akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ikuti ibadah saudara. Saudara sedang menyimpan dalam perbendaharaan saudara, yaitu hal yang positif. Yaitu dalam hati saudara akan disimpan banyak hal-hal yang positif melalui firman Tuhan yang saudara dengar dan saudara baca. Dan yang kedua, bagaimana cara menjaga hati? Saudara mau dimuridkan ya. Saudara tertanam, mau digembalakan, mau dimentor. Dan saudara mau belajar, mau ditegur. Berusaha untuk maksimal dalam mengikuti fasilitas yang disediakan oleh gereja lokal saudara atau komunitas rohani yang saudara ikuti. Dan terima kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah tolak saudara. Karena melayani Tuhan adalah kehormatan, jangan jadikan itu beban. Ketika saudara dipercaya melayani Tuhan, terima saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan menambah-nambahkan kapasitas saudara. Karena kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan juga pasti memberi kekuatan. Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Gak mungkin saudara dipercaya dan saudara ditinggalkan Tuhan. Dipermalukan, oh gak mungkin. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang diurapinya. Jadi oleh karena itu, maksimalkan kapasitas Tuhan di dalam hidup saudara. Sebetulnya saudara, kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Kita diperlengkapi dengan kapasitas Tuhan yang sangat besar. Bersama Yesus gimana? Lakukan perkara besar. Ya, saudara, saya akan melakukan perkara yang besar ketika saudara bersama dengan Yesus. Saya coba belajar untuk memaksimalkan kapasitas saya. Tuhan percayakan satu persekutuan doa, saya belajar setia dan bertekun walaupun anak saya nambah. Ditambahkan 2 kepercayaan, saya bertekun dengannya 2 tanpa mengurangi yang 1. Walaupun saya nambah anak lagi saudara. Anak saya 6 dan saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Ketika Tuhan panggil anak saya 2 saudara. Jadi masih ada 4 anak yang saya lahirkan dalam melayani pekerjaannya. Saya belajar, saya tidak berani mengurangi apa yang saya persembahkan buat Tuhan hanya karena alasan anak. Karena Tuhan taruhkan sebagai rema bahwa Abraham, kenapa Ishak dipersembahkan sebagai kurban? Karena Abraham mulai mengurangi persembahannya. Yang biasa dulu tanpa ada Ishak, maka dia begitu banyak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi ketika punya Ishak, dia mulai mengurangi, sibuk dengan Ishak. Sehingga Tuhan yang cemburu, Tuhan bilang ambil Ishak persembahkan sebagai korban. Dan saya bilang saya gak mau Tuhan. Saya sayang anak saya gak mau anak saya. Akhirnya diambil Tuhan karena saya terlalu mengasihi anak saya lebih daripada Tuhan. Sehingga saya mengurangi bagian yang saya persembahkan buat Tuhan hanya karena
anak. Dan itulah yang menjadikan rema untuk saya tetap bertekun, tidak mengurangi persembahan saya kepada Tuhan walaupun anak saya bertambah-tambah. Saya bawa anak saya dengan keranjang bayi, saya taruh di meja dan saya tetap melayani Tuhan. Ya saudara, saudara kenali Tuhan dalam setiap prosesmu. Kenali Tuhan dalam setiap masalahmu. Yang diperlukan adalah engkau harus berusaha sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jangan biarkan hatimu menjadi terluka karena banyak kali sekeliling kita punya potensi untuk melukai hati kita. Kita nggak bisa menutup banyak mulut orang, saudara. Tutup telinga saudara, nggak usah denger ya saudara ya. Lakukan, mata tertuju kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan, tekun saja pikul salibmu. Nah saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu mau dimuridkan, banyak dengar-dengar akan firman Tuhan. Pakai perisai iman agar dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saudara, pakai perisai iman. Kalau iblis mulai intimidasi saudara, mulai dakwa saudara, pakai perisai iman, katakan tidak. Aku mau maju terus. Aku mau mengasihi orang itu. Walaupun mungkin orang itu memaki menghina saudara. Tapi saudara, ketika iblis berusaha menaruhkan satu amarah, sakit hati, kecewa, saudara harus perangi dan katakan tidak. Aku mau mengasihi dia. Dia Tuhan izinkan demikian untuk memberi kesempatan aku praktek firman Tuhan. Aku bersyukur melalui dia aku menjadi sebagaimana aku ada hari ini. Ketika aku direndahkan, ini kesempatan untuk aku ditinggikan Tuhan. Belajar saudara punya pola pikir Kristus. Kalau kau punya pikir kerajaan, kau tidak akan terganggu hatimu. Hatimu tidak akan terluka. Kalau engkau memakai pola pikir kerajaan surga. Cuma masalahnya gak banyak orang mau datang ke mendengar. Gak banyak orang mau dimuridkan. Gak banyak orang mau diajar. Sehingga selalu salah dalam responnya saudara. Hingga ujungnya hatinya terluka. Hadapi setiap proses sebagai ujian dan kesempatan untuk praktekkan firman Tuhan. Saudara, ini sudah harus sampai selevel ini. Bahwa setiap masalah adalah ujian yang harus saya selesaikan. Apa yang harus kita lakukan waktu ada ujian? Mikir, bukan marah-marah ya saudara. Mikir apa yang harus saya jawab sesuai dengan apa kata kitab suci yang sudah kita pelajari. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan nih saudara. Jangan salah fokus kepada masalahnya atau kepada orangnya. Tapi perhatikan respon saudara. Kembali saya mau ingatkan saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai alat memproses untuk melihat respon-responmu. Untuk memberi kesempatan kau praktekkan firman. Untuk melatih kau punya gaya hidup kerajaan surga. Tuhan bisa pakai mungkin suami, istri, anak, teman dekat, ya, teman pelayanan atau bahkan pemimpin atau bahkan gembala pun bisa dipakai untuk memproses saudara untuk melihat respon kita. Ingat saudara, jangan fokus kepada masalahnya. Kau terus bercerita tentang masalahnya. Ini gara-gara ini begitu saudara. Engkau mulai fokus kepada orangnya. Ini orang memang. Wah saudara diomongi terus orangnya. Ini salah rumus. Saudara harus fokus kepada respon. Tuhan bilang apa? Oh Tuhan berkata kasihlah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dimaki kau berkatin orang yang maki. Kalau dianiaya kau harus sabar. Kalau difitnah kau harus jawab dengan ramah. Halo saudara, praktekkan firman kalau kau mau rapture. Kalau kau tidak bisa praktekkan firman, jangan mimpi untuk saudara bisa diangkat Tuhan. Jangan mimpi untuk saudara masuk kerajaan surga. Sebab dikatakan yang masuk kerajaan surga bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Yang doa syafaatnya hebat. Bukan orang yang berkata aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Karunianya luar biasa. Satu hari Tuhan katakan, ketika saya bertanya Tuhan, apakah kemegahan seorang hamba Tuhan? Apakah karena jadwal yang begitu sibuk dan padat untuk melayani Tuhan? Tidak, kata Tuhan. Bukan karena dia punya karunia yang hebat. Bukan karena dia doanya hebat. Bukan karena jadwal yang sangat padat. Karena itu semua adalah kasih karunia. Itu pemberian. Tapi bermegahlah kalau orang berkata, 1001 orang kayak kamu. Bermegahlah kalau orang melihat hidup saudara berbeda. Karakter saudara berbeda dengan dunia. Ini adalah kemegahan kita saudara. Karena perubahan karakter saudara adalah keputusan saudara saya sendiri. Kedewasaan iman saudara dilihat dari respon-respon saudara. Bukan karena pelayananmu dan jabatanmu di gereja lokal. Tidak. Jadi oleh karena itu perhatikan saudara tentang hal demikian. Jangan salah fokus saudara.
Oke, biarlah proses demi proses saudara hadapi, jangan sampai hati saudara terluka. Tapi biarlah saudara menghadapi proses sebagai ujian harus saudara selesaikan. Proses sebagai kesempatan untuk iman saudara bertumbuh dan berpikir positif senantiasa. Berjuanglah untuk tekun melakukannya sampai garis finish. Jangan berubah setia. Ini yang penting saudara. Jangan berubah setia karena apapun. Kalau saudara melakukan apa yang dikatakan tadi 1-6, banyak dengar akan firman, mau dimuridkan, pakai perisai iman, hadapi setiap proses sebagai ujian dan kesempatan mempraktekkan firman. Jangan salah fokus, jangan fokus kepada orang atau masalahnya. Saudara berjuang untuk tekun melakukannya sampai garis finish. Pasti hati kita tidak akan terluka karena apapun yang kita hadapi. Saudara pertahankan, jangan sampai hati saudara terluka. Karena ini tujuan iblis, hati yang terluka memberi kesempatan untuk iblis masuk dan menguasai hidup saudara. Kalau hidup saudara mulai dikuasai oleh iblis, dia gak perlu lubang besar. Dia hanya perlu sedikit lubang untuk dia masuk menguasai kehidupan saudara sepenuhnya. Oleh karena itu tutup celah saudara hari ini. Jangan biarkan hati saudara terluka. Segera berdamailah selagi masih ada hari ini saudara. Selagi kesempatan masih ada, berdamailah dengan semua orang apabila itu tergantung padamu. Engkau yang lebih banyak doa, engkau yang melayani Tuhan hebat, engkau yang punya jabatan di gereja, halo, kau harus memulai lebih dahulu daripada mereka yang lain. Memulai berdamai bukan masalah tua atau muda. Ingat, pertumbuhan iman seseorang tidak ditentukan oleh keriputnya kulit dan putihnya rambut saudara. Ada orang umurnya sudah sangat lanjut tapi kelakuannya, responnya masih seperti anak-anak, masih suka ngambek, sempat marah, sensitif saudara. Tapi ada orang yang masih muda tapi lebih kelihatan dewasa. Mau di apapun dia bersikap positif. Dia selalu ramah kepada semua orang. Dia tetap menyapa orang yang menganiayanya. Nah inilah saudara ya. Jadi saudara, mari kita belajar menjaga hati saudara sendiri. Jaga hati saudara. Bukan Tuhan yang disuruh jaga hati saudara. Tapi saudara jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Waspada. Karena yang pertama diserang adalah hati saudara. Ya, karena kalau hati saudara terluka, maka saudara membuka celah melalui perkataan saudara pasti tidak baik. Perkataan orang yang terluka, perkataannya pedas saudara. Seperti pedang, nyakitin hati orang setiap perkataannya. Itu hati orang yang terluka akan kelihatan karena yang tersimpan di hatinya hal yang demikian. Maka dia cenderung akan melukai orang lain. Jadi oleh karena itu perhatikan hati saudara, jaga. Tuhan sudah ingatkan kita, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan saudara akan terpancar melalui hati saudara. Kalau hati saudara gembira, tadi bagaimana responnya? Saudara akan punya semangat, saudara akan punya sukacita. Dan tubuh saudara akan menjadi sehat. Karena ada obat yang manjur yang Tuhan berikan kepada saudara. Jaga hati saudara, biarlah saudara memiliki hati yang gembira, hati yang baik. Jangan miliki hati yang panas dan hati yang tawar. Karena itu sangat menyusahkan diri saudara sendiri. Amin saudara, ini yang kita harus lakukan, ini yang harus kita hidupi. Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun kita sedemikian rupa agar kita hidup semakin benar. Jalan kita lurus saudara, gak nyimpang kanan kiri. Makanya banyak datang kepada Tuhan hari-hari ini. Latih dirimu ibadah, itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Ingat, janji kekuatan ibadah untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Karena saya percaya di dalam ibadah 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Dia mengurapi, dia memberi kekuatan untuk kau bisa melakukan setiap firman-Nya. Yang penting adalah mau. Pesan Tuhan beberapa hari Sabtu yang lalu melalui praise and worship, biasanya di situ ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Tuhan menyatakan pesannya seperti demikian yang harus kita lakukan. Datanglah mendekat kepadaku, kata Tuhan. Tuhan mau kita datang mendekat, dan bahkan saya merasakan hati Tuhan. Ketika saya menafsirkan bahasa roh yang disampaikan, Tuhan percayakan saya karunia menafsirkan bahasa roh. Saya merasakan hati Tuhan nangis. Tuhan sedih, kenapa? Gak banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau orang gak mau banyak datang sama Tuhan, dia akan dipermainkan oleh kuasa dunia ini. Makanya Tuhan sedih. Ada banyak orang tidak bisa bertahan sampai garis finish. Kenapa? Karena dipermainkan oleh dunia. Kalau ibaratnya bola ditendang sana sini sama iblis saudara. Iblis satu bilang begini, lihat saya bisa buat dia marah.
Wah beneran marah. Iblis kedua bilang, emang kamu aja nih lihat ya. Saya bisa buat dia pasti berhenti pelayanan. Beneran berhenti saudara. Iblis ketiga tambah semangat lagi. Lihat nih saya bisa buat dia murtad. Wah saudara, dipermainkan, jangan mau saudara. Oleh karena itu kita perlu kekuatan Tuhan. Di mana kita dapat? Di mana Tuhan hadir, carilah Tuhan. Waktu kau datang dalam ibadah, kekuatan Tuhan menyertai, memampukan engkau bertahan. Paling tidak kita harus bertahan sampai sangkakala terakhir terdengar saudara sedang bertahan melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara saya. Sehingga kau disebut berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Iblis berusaha melempar saudara agar saudara tidak tetap di posisi itu. Agar saudara mundur menyerah dan saudara akan pindah ke barisan paling belakang. Waiting list saudara akan maju ke depan. Dan saudara belum tentu bisa kembali kepada posisi saudara semula. Jadi oleh karena itu saudara belajar mempertahankan. Hati saudara harus dijaga supaya saudara bertahan. Karena hati yang tidak terjaga, maka iblis akan berusaha menyelusup menguasai kehidupan saudara sepenuhnya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Belum sampai binasa dia nggak akan berhenti, dia nggak akan menyerah saudara. Iblis hanya dikatakan Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ia cuman mundur menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Waktu hati saudara terluka. Itu waktu yang baik untuk iblis kembali berusaha menguasai dan mengendalikan hidup saudara dan saya. Iblis sangat suka ada di dalam manusia karena manusia bisa bergerak mengikuti kehendaknya. Tapi terpaksa dia tinggal di tugu-tugu, di batu-batu, di patung-patung yang disembah. Jadi oleh karena itu seperti yang dikatakan di dalam Matius, ketika iblis diusir pergi dari tubuh seseorang, dia mengembara mencari tempat, gak ada lagi tempat. Semua udah penuh. Dia kembali ke tempat yang lama, ternyata bersih, tersapu rapi, belum ada isinya. Sehingga ia memanggil 7 temannya lain untuk masuk menguasai kehidupan sebelumnya di mana dia berada. Maka keadaan orang itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Makanya saudara kalau sudah dilayani pelepasan, saudara harus isi saudara dengan Roh Kudus. Saudara datang kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, baca firman-Nya, beribadah supaya Roh Kudus yang akan menguasai dan memimpin hidup saudara. Jangan dibiarkan kosong. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi belajar jaga hati saudara sendiri agar tidak tercemar dengan hawa nafsu dunia yang berusaha menarik manusia menjauh dari Tuhan. Ingat, tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menjauhkan saudara dari Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berpikir, malas lah gak mau ikut ini, ya hati-hati, berarti saudara sudah menjadi target iblis. Kalau saudara mulai bilang, malas lah pelayanan, lu mau menteri pelayanan aja, itu hati-hati. Berarti saudara sudah ada pada targetnya iblis. Ya, jadi dikatakan di sini, dengan cara mendekatkan, caranya supaya jangan sampai iblis menarik kita menjauh dari Tuhan, yaitu mendekatlah saudara kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan, abaikan. Saudara ngerti abaikan? Gak usah anggap orang yang maki saudara, orang yang hina saudara, udah biarin aja. Fokus saja sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap aja sapa dengan ramah. Seperti gak terjadi sesuatu, maka berikutnya semua akan diperdamaikan. Amin saudara, tekun terus, pikul salib saudara, lakukan sampai garis finish. Jangan biarkan hati saudara terluka. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah hati kita jaga dengan penuh kewaspadaan agar kita tidak terluka. Mari angkat tanganmu Bapak, kami berdoa. Kalau ada di antara kami hati ini, yang hari ini hati kami pahit, hati kami kecewa karena apa yang kami lihat, kami dengar, kami hadapi tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bapak hamba berdoa, mari Tuhan jamah hati kami, pulihkan Tuhan, bebaskan kami dari belenggu sakit hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memiliki hati yang gembira Tuhan. Kami mau memiliki hati yang baik, kami tidak mau memiliki hati yang panas, hati yang tawar. Oh Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami, tuntun jalan kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, agar kami sampai pada garis finish pada waktunya. Terpuji nama Tuhan, kami kembalikan hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Demikian sahabat Berobos, biarlah program kami terus menjadi kesukaan buat saudara. Tetap nantikan saudara, dan saya percaya dengan terus belajar dan melatih diri saudara melakukan firman, saudara akan menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, kita akan maju terus selesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Silakan saudara bergabung bersama kami. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung dalam komunitas pemuritan. Saya akan kasih link Zoom buat saudara, dan mari kita terus belajar sampai garis finish kita disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.